Penciptanya. Dan ketika kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin memahami dan mengimani kebesaran Allah, kemuliaan Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita. Karena kalau kita semakin kenal Allah, semakin paham betapa agungnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Berbeda kalau kita semakin kenal dengan manusia. Kalau Bapak Ibu semakin kenal dengan temannya, semakin tahu kebaikannya apa semakin tahu boroknya? Halo, Bapak? Kalau Bapak semakin kenal dengan temannya, semakin akrab, semakin kenal, semakin tahu tentang temannya, itu semakin tahu kebaikannya atau semakin tahu aib-aibnya? Semakin tahu aib-aibnya. Makanya istilah Jawa, jauh bau wangi, dekat bau tidak wangi. Iya Pak, tidak? Seperti itu Pak. Dia namanya Bapak Ibu mungkin kenal saya kan hanya kulitnya saja, maka Bapak Ibu seolah-olah masih menghormati saya. Tapi seandainya Bapak Ibu setiap hari serumah bersama saya, ya tentu akan tahu luar dalam dan aib-aib saya. Mungkin tidak sehormat ini, mungkin tidak akan menghormati, tidak akan memuliakan. Nah itu manusia. Semakin kita kenal dengan manusia, semakin banyak aib-aibnya yang akan kita ketahui. Tapi semakin kenal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tenang hidup kita karena kita ngerti betapa agungnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analogi sederhananya, kalau ibu-ibu naik mobil yang nyetiri supir gokar atau apa satu lagi grabcar, itu tenang apa curiga atau was-was gitu, waspada? Tapi kalau yang nyetiri suami baru lepas kupling tancap gas kayaknya sudah bismika Allahumma ya wa bismika. Soalnya istri saya seperti itu, baru perempatan pertama sudah tidur. Kenapa kok bisa senyaman itu, sesantai itu? Kenal betul dengan supirnya. Sama kalau kita ini hidup, ngerti betul, tahu betul supir kita itu, dalam tanda kutip begini, supir yang mengendalikan kehidupan kita itu siapa? Insya Allah kita juga akan tenang menjalani kehidupan. Orang yang hidupnya gelisah, kurang tenang, sering gundah, itu karena tidak paham, tidak kenal siapa Tuhan. Maka kita semoga istiqomah, semakin dekat-dekat dengan majelis ilmu, semakin kenal Allah dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin cinta, harusnya semakin sering memuji Allah Ta'ala. Makanya di antara hikmahnya, kenapa surat pertama di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah? Karena di antara hikmahnya, nanti kita akan bahas hikmah-hikmahnya. Karena level pertama hamba itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Setelah mengenal, dia akan mencintai Allah. Dan konsekuensi dari cinta, harusnya orang tersebut rajin memuji-muji, memuja-muja Allah Ta'ala. Dan Al-Fatihah dibuka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita membahas malam hari ini membahas surat Al-Fatihah. Hafal semua Bapak Ibu? Ada yang belum hafal? Kebangetan. Pernah mencoba menghafal Al-Fatihah apa hafal sendiri? Bapak Ibu pernah sengaja
selama sehari, 2 hari, 3 hari menghafal Al-Fatihah atau ujuk-ujuk sudah hafal Al-Fatihah? Ujuk-ujuk sudah hafal kan? Jadi apa kan? Ujuk-ujuk kan sudah, kita kan nggak ada niatan menghafal Al-Fatihah. Ujuk-ujuk kok saya sudah hafal? Ya karena setiap hari kita dengar, sering dengar, maka semakin sering kita mendengar ayat-ayat Quran, semakin mudah pula kita untuk menghafalnya. Kalau dalam metode menghafal Quran, metode tersebut disebut metode Al-Qasimi. Tanpa menghafal, yang penting sering diulang-ulang, lama-lama hafal sendiri. Itu salah satu metode menghafal Quran. Ada yang disebut metode Al-Qasimi, yaitu mengulang-ulang saja membaca Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk membahas surat Al-Fatihah. Karena sudah hafal semua, gak perlu saya bacakan dari ayat pertama sampai ayat ke-7 ya. Insya Allah langsung ini supaya kita lebih dapat banyak. Pertama yang saya ingin membahas sebelum nanti kita bahas dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ini tentang kedudukan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu yang mungkin baru pertama mengikuti kajian ini, kajian tafsir kita, sumber referensinya adalah Tafsir At-Tanwir. Bukunya sudah diperjualbelikan di pasaran. Monggo toko offline ya banyak, toko online lebih banyak, atau biar gampang mau dikoordinir oleh takmir juga bisa kita coba ya. Nanti bisa beli bareng-bareng supaya lebih mantap. Kalau ngaji megang buku, megang kitab itu kan lebih mantap. Tapi gak punya gak apa-apa juga. Yang penting ngaji dulu. Yang pertama adalah tentang kedudukan surat Al-Fatihah. Makna dari Al-Fatihah artinya apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Al-Fatihah artinya secara bahasa adalah pembuka. Al-Fatih, Fatih itu pembuka, Miftah itu kunci. Al-Fatihah adalah pembuka atau pembukaan. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena surat ini dijadikan sebagai surat pembuka Al-Quran. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, Mushaf Al-Quran tidak disusun berdasarkan urutan turunnya. Mushaf Al-Quran urutannya itu tidak disusun berdasarkan urutan turunnya. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Karena kalau disusun berdasarkan urutan turunnya, harusnya surat pertama surat nomor Al-Alaq, harusnya diikuti Al-Muddathir, Al-Muzammil, dan seterusnya. Tapi nyatanya tidak. Dan ini penting untuk Bapak Ibu pelajari. Suatu saat nanti akan sampai di saat pelajaran tentang ayat yang masih berlaku dalam Al-Quran dan ayat yang sudah tidak berlaku di dalam Al-Quran. Makanya saya sebutkan di awal. Nanti akan ada. Kalau kita bahas Al-Baqarah nanti, ternyata di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.600 sekian. Bapak Ibu kan mesti mau jawab 6666 kan? Saya sudah disclaimer di awal, enggak percaya, buka mushaf, buka kalkulator, Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa Al-Maidah sampai An-Nas di jumlah sendiri mesti enggak ketemu 6666. Cuma karena memang kita sudah terlanjur
sering dengarnya itu ya nggak apa-apa lah. Intinya kan Qurannya sama, hanya penomoran saja yang kadang-kadang ada perbedaan penyebutan. Tapi kalau pendapat-pendapat ulama tafsir enggak nyampe 6.666 enggak. Kisaran 6.600 belasan sampai 30-an. Itu ada perdebatan. Perbedaannya itu bukan karena Qurannya beda-beda, tidak. Perbedaan itu karena ada yang memasukkan basmalah jadi dihitung ayat, ada yang tidak memasukkan basmalah, tidak dihitung ayat. Ada ayat yang panjang dipotong jadi 2, ada yang ayat panjang cuma dihitung 1. Sehingga nanti dampaknya beda jumlah hitung-hitungan ayatnya. Tapi perbedaan itu hanya berkisar 6.600 belasan sampai 6.630-an berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah dari sebanyak itu ayatnya itu ada yang sudah tidak berlaku, ada yang sudah tidak berlaku. Nanti akan kita bahas. Kalau Bapak Ibu istiqomah ngaji, nanti kita akan bahas. Makanya saya sering wanti-wanti kepada jamaah santri-santri di rumah Quran atau jamaah yang ngaji di pondok pesantren kami itu, baca Quran, belajar tafsir Quran tanpa dibimbing guru itu sangat-sangat berbahaya. Karena siapa yang ngerti ayat ini masih berlaku atau tidak kalau hanya bermodal terjemahan? Kan gitu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerti apa ayat berapa yang masih berlaku, ayat berapa yang sudah dihapus hukumnya, nggak berlaku lagi. Paham nggak Bapak? Kan tidak. Itu pentingnya untuk belajar dengan guru. Mala syaithalahu fasyaitanu syaituhu. Orang yang belajar agama tidak punya guru, fasyaitanu syaituhu, maka syaitanlah gurunya. Tapi kan sekarang ada YouTube Ustaz, ada Reel, ada media sosial, itu kan sepotong-sepotong. Kadang-kadang apalagi hari ini yang laris-manis itu bukan video yang panjang, tapi video yang pendek-pendek. Betul nggak bukan? Bapak Ibu ini sekarang tahan berapa menit kalau dengerin kajian, video-video kajian? Bukankah yang sekarang diminati itu yang video-video pendek, real 30 detik, 1 menit, seperti itu gini, Bapak Ibu? Gini apa kan? Iya, dan ngajinya sepotong-sepotong apa enggak bahaya? Baik, jadi kembali ke tadi, makna Al-Fatihah adalah pembukaan. Dinamakan seperti itu karena Al-Fatihah menjadi surat pembuka mushaf Al-Quran. Kemudian poin yang kedua, Al-Fatihah disebut sebagai surat Makkiyah. Apa Bapak Ibu? Surat Makkiyah. Al-Fatihah itu masuk kategori surat Makkiyah. Apa pengertian surat Makkiyah itu, Bapak Ibu? Surat-surat yang turun di kota Mekah. Oke, surat yang turun sebelum hijrah. Yang lebih tepat yang mana Ustaz? Memang ada 3 pendapat ulama tentang memahami Makkiyah dan Madaniyah. Disebutkan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Termasuk disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin. Disebutkan 3 perbedaan. Ini supaya Bapak Ibu memahami. Kalau nanti misalkan lihat mushaf,
Kemudian di samping nama surat ada tulisan Makkiyah dan Madaniyah, jadi paham maksudnya itu kode apa itu. Pendapat yang pertama tadi yang disebutkan oleh Bapak sebelah kiri, Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah. Madaniyah adalah surat yang turun di Madinah. Ini jangan dipotong-potong ya. Ini tuh belum selesai nih. Mau nanti dipotong separuh gagal paham. Ini menjelaskan 3 pendapat. Surat Makkiyah memang ada yang mengartikan yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah. Tapi pendapat yang pertama ini rancu. Rancu itu apa? Ya, jadi ya problematik. Nanti akan ada masalah. Contoh, misalkan gini. Kalau ayat dan surat itu tidak turun di Mekah, tidak turun di Madinah, dinamai apa? Masa nggak ada di Mushaf itu kan nggak ada tulis, misalkan turunnya misalkan di Thaif. Contoh seperti surat At-Taubah ayat 42. Surat At-Taubah ayat 58 itu turunnya di Thaif, tidak di Mekah, tidak di Madinah. Disebut apa? Thaifiyah. Enggak juga, enggak ada itu. Surat At-Taubah ayat 42 di Syam. Di Syam karena sedang ketika Nabi Muhammad perjalanan perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan enggak di Madinah, enggak di Mekah, enggak di Madinah. Turun ayat sewaktu perjalanan itu, nah itu dinamakan apa? Enggak di Mekah, enggak di Madinah. Tabukiyah enggak juga. Maka pendapat yang pertama itu tidak kuat. Dan Muhammadiyah tafsir Tanwir juga tidak menguatkan pendapat yang itu. Yang kedua, ada yang berpendapat Makkiyah adalah surat atau ayat yang isinya ditujukan kepada penduduk Mekah. Nek Madaniyah ayat dan surat yang isinya ditujukan kepada ahli Madinah. Tapi ya enggak juga. Buktinya surat An-Nasr misalkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Turunnya di mana, Pak? Turunnya di Mekah. Tapi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu buka surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu mesti tulisannya di samping surat tulisannya mesti Madaniyah. Padahal sepakat ini surat turunnya di Mekah. Kok bisa turunnya di Mekah kok disebut Madaniyah? Karena turunnya di Mekah tapi pasca hijrah. Karena saat penaklukan kota Mekah yaitu di tahun 8 Hijriyah. Lah isinya kalau surat surat idza jaa nasrullahi wal fath itu kan juga menyinggung penduduk Mekah. Tapi kenapa tidak disebut Makkiyah, kok disebut Madaniyah? Maka pendapat pertama yang mengatakan karena faktor tempat, Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, terbantahkan. Kalau yang mengatakan Makkiyah isinya untuk penduduk Mekah, Madaniyah isinya untuk penduduk Madaniyah, terbantahkan. Nah sisanya apa tadi? Sisanya pendapat yang paling kuat adalah Makkiyah surat atau ayat yang turun sebelum apa? Sebelum hijrah. Madaniyah adalah ayat surat yang turun setelah hijrah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kalau ada yang kurang jelas nggak apa-apa ditanyakan mau. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di sini disebutkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah.
Tapi Bapak Ibu sudah ada yang punya tafsir tanwir, nah sudah ada ini yang pegang-pegang tafsir tanwir. Nanti saya tambahkan penjelasan dari kitab yang lainnya. Karena ngajinya tafsir tanwir, Bapak Ibu sudah pegang kitab tafsir tanwir, ya mending pada sendiri kan kayak gitu. Ya, kalau nggak ada tambahan dari yang lain, maka rujukannya tafsir tanwir, tetapi nanti saya tambahkan dari sumber-sumber kitab yang lain juga. Di sini diterangkan tentang kedudukan Al-Fatihah, keutamaan Al-Fatihah. Disebutkan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 4622 dari sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Sa'id. Jadi Nabi Muhammad itu mengatakan kepada Abu Sa'id, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an. Wahai Abu Sa'id, maukah engkau saya ajari surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Surat yang paling agung, paling bagus, jadi paling utama di dalam Al-Quran. Surat yang paling utama, paling punya banyak keutamaan. Setelah Nabi mengatakan seperti itu, maukah engkau ajari surat yang paling agung di dalam Al-Quran qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid? Kira-kira pengen apa betul? Pengen apa betul? Oh ibu? Iya, ya tentu kepengen. Dan Nabi Muhammad mengatakan kalimat seperti ini. Mau nggak kasih tahu surat yang paling bagus di dalam Al-Quran? Tapi setelah mengatakan yang seperti itu, Nabi Muhammad disibukkan dengan sahabat yang lain, kepotong berbicara dengan sahabat yang lain. Sampai Abu Sa'id ini sudah mau pergi dari masjid, Nabi nggak kunjung menyampaikan surat apa yang paling bagus. Maka Abu Sa'id dengan berani, kendel, tanya langsung ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'dhama suratin minal Qur'an. Ya Rasulullah, katanya tadi mau menjelaskan surat yang paling bagus di Al-Quran. Ini saya udah mau pergi nih, saya udah mau pulang ini. Ini karena sahabat itu senang ilmu. Mungkin beda kalau jamaah-jamaah. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang satu amalan yang paling utama. Tapi saya kejeda, terlupa itu. Insya Allah sampai pulang Bapak Ibu gak akan nagih. Dia namanya Pak. Nagih namanya kira-kira? Insya Allah enggak. Ya. Dina ya, alhamdulillah orang ya. Orang apa? Yang maning. Karena kecintaan ilmu kita beda dengan kecintaan para sahabat terhadap ilmu. Kalau sudah dapat janji yang kayak gitu, wah ini harus ditagih Nabi Muhammad ini. Maka ditagih, ya Rasulullah, tadi jenengan janji katanya mau menyampaikan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka Nabi baru ingat. Kemudian Nabi katakan, qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani alhamdulillahi rabbil alamin. Yang paling bagus dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu disebut sebagai sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena dibaca di setiap
di setiap sholat kita. Wal Qur'anul Azim, dan itu merupakan ayat yang sangat agung. Alladzi utituhu, di mana hanya aku Nabi yang diberikan surat yang seagung itu. Hanya aku Nabi yang diberikan wahyu yang semulia ini, kata Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang kedua, di sini disebutkan Al-Fatihah saking mulianya dijadikan rukun sholat. Dijadikan apa? Rukun sholat. Rukun itu apa, Bapak Ibu? Halo? Rukun itu bukan. Ini penting supaya enggak dari dasar pemahamannya benar. Karena saya pernah dengar sendiri ada ustadz yang menjelaskan gini. Kalau mau sholat itu nggak perlu niat. Wong kita berangkat dari rumah ke masjid, wong itu sudah niat. Ini salah dalam memahami apa itu syarat sah sholat, apa itu rukun sholat, apa itu wajib batu sholat. Ini saya jelaskan pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan saat ibadah itu dilakukan. Kalau tanpa itu ibadahnya nggak sah. Itu rukun. Kalau syarat sah, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah tersebut. Syarat sah sholat apa? Bersuci. Kan sebelum sholat. Syarat sah sholat apa? Menutup aurat. Kan sebelum sholat. Syarat sah sholat apa? Menghadap kiblat. Kan sebelum sholat itu. Halo, jelas Bapak Ibu? Tapi rukun berarti sesuatu yang dikerjakan ketika pelaksanaan. Contohnya apa? Misalkan ini yang kadang-kadang salah paham, niat. Memang Muhammadiyah itu tidak melafalkan niat. Muhammadiyah itu tidak melafalkan, tidak menganjurkan gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf, bukan berarti kalau yang melafalkan itu berarti aku nggak saya sholatku Muhammadiyah itu kemarin sudah saya sampaikan ke internal komitmen, keluar toleran. Kalau untuk warga Muhammadiyah memang anjurannya tidak melafalkan niat, tidak melafalkan Bapak Ibu sekalian, usolli fardhu maghribi misalkan. Nek Muhammadiyah tidak pakai. Tapi nek saudara-saudara kita di luar sana ada yang pakai, memang ini perdebatan para ulama. Ya kita toleransi. Tapi salahnya kalau kita menganggap nek Arab sholat ngapa sih menggunakan niat-niatan? Dari rumah sudah niat. Kalau kita ambil wudhu itu juga sudah niat. Ini keliru berarti. Karena niat itu rukun sholat, dan namanya rukun dikerjakan saat pelaksanaan. Maka Bapak Ibu jalan dari rumah itu belum niat namanya. Kok niat itu rukun? Nah, kapan dikerjakannya? Saat sudah berdiri di shaf, menghadap kiblat, itu niat dilaksanakan di situ. Meskipun yang Muhammadiyah tidak melafalkan, tapi bukan berarti tidak mengakui niat sebagai rukun. Niat itu tetap rukun. Lah karena niat itu rukun, pelaksanaannya pas pengerjaan sholat, bukan pas wudhu. Soal ini Ustaz Muhammadiyah juga dari saya waktu itu langsung mention gitu, langsung jaga gitu, dan meskipun Muhammadiyah tidak melafalkan tetapi tetap mewajibkan
Bisa dipahami nggih? Termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. Tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Nek dalam Muhammadiyah, menurut tarjih Muhammadiyah, baik sholat sendiri ataupun makmum, sholat sendiri imam atau makmum, kita tetap wajib baca Al-Fatihah. Ini diperhatikan baik-baik karena memang ada pendapat yang mengatakan jerene nek lagi makmum kemudian sholatnya sholat jahriyah gak wajib baca Al-Fatihah. Kita bacaannya sudah terwakili imam. Mungkin pernah dengar kayak gitu nih Bapak Ibu? Gitu pernah ya? Sering. Ya, itu ada pendapat yang demikian. Tapi saya mempopulerkan putusan tarjih dan termasuk di dalam tafsir tadi itu Al-Fatihah menurut tarjih Muhammadiyah itu rukun, wajib dibaca ketika sholat sendiri atau jenengan jadi imam yang jelas. Jadi imam sendiri atau imam plus saat makmum, jahriyah atau sirriyah, meskipun makmum wajib baca Al-Fatihah. Makanya misalkan imam sudah selesai waladhdallin amin, kita harus baca Al-Fatihah. Jelas ini? Nah, cara bacanya gini. Cara bacanya dijelaskan di tarjih itu, cara baca Al-Fatihah bagi makmum, cara bacanya ada dua cara. Yang paling utama nunggu imam selesai baca Al-Fatihah, jeda antara aminnya imam sampai baca suratan, itu waktu yang paling afdol baca Al-Fatihah untuk makmum. Jelas ini Bapak Ibu? Jeda waladhdallin amin sebelum baca suratan, maka makmum membaca Al-Fatihah di situ. Tapi kan imamnya kadang-kadang orang jeda di beberapa waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar, misalkan langsung kan orang jeda ini gimana? Maka di tarjih dijelaskan kalau imam tidak memberi jeda, sebetulnya bagusnya dikasih jeda, meskipun jedanya tidak panjang-panjang. Waladhdallin amin, ini ada jeda ya sebentar, memberikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Tapi nek imamnya nggak ada jeda gimana dan? Tarjih juga memperbolehkan membaca membarengi imam. Imam misalkan baca Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah mengikuti. Ar-Rahmanir-Rahim, jamaah mengikuti. Itu namanya membersamai. Yang penting jangan nyalip. Imam yang baca Al-Fatihah jangan harus selesai Al-Fatihah. Nah ini yang jadi masalah. Jadi mengikuti itu maksudnya ayat pertama selesai ikuti, ayat kedua ikuti, ayat ketiga ikuti, 4, 5, 6, 7 ikuti. Tapi yang paling bagus selesai Al-Fatihah imam jeda sebentar, di situ waktu paling utama untuk membaca. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Iya. Ada pertanyaan apa ya? Tak kan di mana Pak? Satu kali, maksudnya nyimak. Ya, nyimak itu kan kita hanya diam mendengarkan. Itu tidak dihitung qira'a yang qara'u, tidak dihitung membaca, tapi kita istama'a yastami'u, hanya mendengarkan. Jadi ketika imam baca
Dalilnya apa sih Muhammadiyah kok menyimpulkannya kayak gitu? Makmum wajib baca meskipun jahriyah. Dalilnya di sini disebutkan di tafsir Tanwir, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 714. Dalilnya Muhammadiyah Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari nomor kelalen 714. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu dalil yang jadi landasan hukumnya Muhammadiyah. Tidak sah la sholata, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Liman, bagi siapapun lam yaqra, yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, dengan Al-Fatihah, tidak baca Al-Fatihah, tidak ada sholat baginya, artinya tidak sah sholatnya. Dalil ini yang mendasari Anda munfaridan sendirian jadi imam, makmum jahriyah, makmum siriyah, tetap Anda wajib membaca Al-Fatihah. Meskipun cara bacanya ada kelonggaran. Kalau ada jeda, di jedanya. Kalau tidak ada jeda, satu ayat diikuti, satu ayat diikuti, satu ayat diikuti sampai genap 7. Gitu Pak. Ya. Meskipun sekali lagi ini penting saya tekankan berulang-ulang supaya kita paham Muhammadiyah itu adalah organisasi yang sangat menjunjung prinsip-prinsip toleransi yang sangat mulia. Muhammadiyah itu prinsipnya komit ke dalam, toleran keluar. Kalau untuk kita warga persyarikatan itu kita hendaknya komit terhadap putusan tarjih. Tapi keluar, kalau ada orang yang berbeda pandangan dengan kita, selama punya argumen, punya dalil juga, pendapat orang juga, kita memberikan toleransi. Ya gak apa-apa lah, jangan beda dengan saya gak apa-apa. Tapi saya ikuti tarjih. Itu sikapnya Muhammadiyah seperti itu. Bukan fanatik buta, enggak. Kita tidak seperti itu. Itu gimana? Yang ini dulu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau imam membaca Al-Fatihah, tapi saya makmum membaca itu talafut diniatkan dalam hati Pak. Dalam hati tidak disebut membaca. Yaqra itu bitalafut, yang dinamakan baca minimal qomat kamil. Kalau misalkan jenengan sholat siriyah tapi batin, masih misalkan ya, alhamdulillah rabbil alamin tapi batin gitu loh. Tidak qomat kamil, standarnya qomat kamil atau tidak. Nek ra qomat kamil itu belum disebut baca. Tapi kan itu batin, alhamdulillah rabbil alamin batin. Enggak, itu enggak disebut baca. Karena kita bukan agama batinnya. Jadi kalau misalkan imam baca Al-Fatihah Arabnya, jenengan dalam hati menerjemahkan imam alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan dalam hati segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu enggak masalah. Enggak masalah. Yang kedua, ketika makmum terlambat, imam sudah terlambat, imam sudah tidak waktunya, makmum belum Al-Fatihah. Ya. Majelis Tarjih sudah membahas ini, termasuk disebut dalam TJA, tanya jawab agama. Ini saya sebutkan referensi-referensi Muhammadiyah supaya Bapak Ibu tertarik bisa membelinya, dikoleksi di rumah. Kita punya TJA juga. Ada tafsir Tanwir, ada himpunan putusan tarjih, ada TJA itu tanya jawab agama. Itu permasalahan-permasalahan yang populer yang sering banget ditanyakan oleh masyarakat, itu dibahas di buku-buku itu. Di TJA juga dibahas. Kalau makmum telat masbuk, kalau makmum masbuk mendapati imam sudah suratan misalkan, apakah makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah? Tetap diperintahkan baca Al-Fatihah.
sesuatu yang lebih bagus. Lebih bagusnya Anda baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah dia mendengarkan imam. Anda tahu, tapi orang Abdul orang kita meriang teman ini jemaah ini. Kadang-kadang meriang banget, kami meriang teman gitu. Itu namanya tarkul aula. Kok tarkul aula dan tarkul aula itu gini Pak, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Dosa tidak, batal tidak, tapi rapik. Nek Al-Fatihah karena wajib rukun, tetap jangan harus baca. Terus ada perintah kedua, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bukankah ada perintah di dalam Al-Qur'an? Nek ada orang baca Qur'an, dia mendengarkan supaya dapat rahmat. Lah nek Anda malah menyibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan perintah Allah untuk dia mendengarkan, maka berarti kurang afdal. Maka nggak usah kita langsung saja Al-Fatihah. Kalau masih ada sisa waktu dengarkan bacaan imam. Tapi saya saya masbuk, imam sudah rukuk, gimana dan tidak apa-apa. Tapi belum baca Al-Fatihah. Al-Fatihah imam mewakili Al-Fatihah makmum. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan baca Al-Fatihah. Tapi nek aku tetap baca Al-Fatihah gimana dan? Jamaah-jamaah meriam kan? Sudah ini pertanyaan baik. Tapi aku pengen baca dan ya Allah. Kalau tetap kekeh pengen baca masih ditoleransi, tapi batasnya tidak boleh sampai tertinggal 2 rukun. Kalau jenengan tertinggal 2 rukun batal, nggak sah sholatnya. Tertinggal 2 rukun artinya gini. Imam lagi rukuk, jenengan takbiratul ihram Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam i'tidal. Ini kan ketinggalan 1, ketinggalan 2 tapi belum ketiga itu. Masih bisa itu. Jenengan kerja Al-Fatihah, rukuk, susul i'tidal. Tapi ya enggak dapat ini, enggak dapat enggak dapat barang imam kalau kayak itu, emang-emang. Ya. Enggak jadi. Nanti pembahasan lain. Nanti kalau masalah ketinggalan 2 rukun saya bahas. Nah kayak gini nanti malah jadinya enggak dapat rakaat bareng imam itu. Enggak nas. Saya enggak jelaskan itu. Nanti kok malah jadi bingung. Jadi saran saya ketika imam sudah rukuk, langsung ikuti rukuk. Pengen baca Al-Fatihah orang semua yang jadi makmum lah. Kok kayak makmum lah deh. Mereka yang teman. Ini sudah betul. Diteruskan. Karena membaca Al-Fatihah wajib, mendengarkan bacaan imam sunnah. Yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh yang sunnah. Jadi tetap diteruskan. Ini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan bagus ini. Dan apakah sebelum Al-Fatihah diturunkan umat Islam sudah sholat? Sudah. Bahkan ini bacanya apa? Pengulangan Al-Fatihah kok. Ya, makanya kalau misalnya contoh kayak gini, ada orang mu'alafnya jam misalkan maghrib kurang 5 menit, misalkan mu'alafnya maghrib kurang 5 menit. Jangan maghrib, ada maghrib kan mengikuti imam, ada yang membolehkan gitu ya. Zuhur, dan misalkan zuhur nggak ada perdebatan. Ada orang masuk Islam 5 menit sebelum azan zuhur. Begitu azan, dia kan belum bisa Al-Fatihah. Sudah apa belum kira-kira muslim ya? Belum ya? Kayaknya belum ya. Meskipun familiar kayaknya belum lah. Pertanyaannya setelah dia syahadat, dia kan wajib sholat. Wajib sholat nomor wajib baca apa?
Baca apa? Maka bisa bitasbih, au takbir, au tahmid, au tahlil. Kalau tidak bisa Al-Fatihah masih bisa sah dengan membaca bisa tahmid, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Itu alternatif. Maka Al-Fatihah sebelum Al-Fatihah diturunkan, sholatnya kayak apa? Saya sih tidak pernah membahas secara detail, belum pernah membahas secara detail. Tapi di awal-awal Islam muncul, sholat itu sudah ada. Bahkan di awal-awal Islam muncul, sholat itu sambil ngobrol. Sebelum turun surat Al-Baqarah, gimana masih ingat di kelas? Pelajaran fikih di kelas. Sebelum turun surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Sebelum turun surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Cari. Wa qumu lillahi qanitin. Sebelum turun ayat ini dijelaskan di dalam kitab At-Tadhib fi Adillatil Naqlil Ghayah wa Takrib karangan Syekh Dr. Mustafa Din Al-Bugo. Itu kitab fikih yang diajarkan di pondok pesantren kami. Dijelaskan di situ sebelum turun Al-Baqarah wa qumu lillahi qanitin, kunna kami pas sholat natahat dan ba'duna libatin. Sebagian dari kami ngobrol dengan sebagian yang lain. An hajatihi, tentang kebutuhan-kebutuhannya. Jangan masak apa nanti? Jangan mau belanja apa nanti? Itu pas sholat, Pak. Bahkan sebelum itu juga orang sholat itu kan pandangannya ke atas, ke samping, ke bawah dan seterusnya. Pandangannya itu kan belum diatur sampai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan memperingatkan barang siapa yang tidak henti-hentinya sholat madem ke atas, lama-lama Allah cabut penglihatannya. Kan gitu. Itu menunjukkan awal-awal sholat itu aturannya masih sangat-sangat longgar. Tapi kemudian turun syarat-syarat berikutnya, aturan-aturan berikutnya semakin tertib, sebagaimana yang kita kenal sholat yang kita kerjakan hari ini. Seperti itu. Jadi sudah ada sholat atau belum? Sudah. Bahkan semenjak awal-awal Islam turun di Mekah, awal-awal banget itu sudah sholat, sudah melakukan sholat. Lah tata caranya gimana dah? Wallahu a'lam. Makanya sholat yang pertama kali diwajibkan sholat apa? Sebelum ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan Isra Mi'raj. Betul? Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sholat apa yang dikerjakan Nabi? Sholat lail. Sholat lail itu awalnya wajib sebelum ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj sholatnya sholat apa? Yaitu sholat lail. Qumil laila illa qalila. Muhammad, ayo bangun. Di malam hari ayo bangun. Itu perintah wajib awalnya. Setelah perintah sholat 5 waktu, maka sholat malam jadi sunnah untuk kita, tapi tetap wajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tetap wajib sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat malam. Nah kita sunnah. 5 waktu be kadang-kadang sholat malam, apa sholat malam diwajibkan. Kita gitu apa? Gitu Pak? Cukup nggih? Apa ada lagi? Kalau ada pertemuan yang akan datang apa Pak? Pertemuan yang akan datang ya Pak? Nanti di awal boleh tanya jawab dulu. Insyaallah. Oke, Nathan, tapi jangan lupa pertanyaannya. Keburu kelalen terus ngabar ya dicatat dulu. Pertemuan yang akan datang kita bahas apa-apa yang masih mengganjal insyaallah. Baik, kita tutup dengan